Laskar Sabila. La ilaha illallah. 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 La ilaha Laskar Sabila. Laskar Sabila. Laskar Sabila. Takbir tauhid membelah langit, mengguncang bumi, menggetarkan hati. Makinlah pribumi panggilan pertiwi, lantang berani ke arena suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bhinneka Tunggal Ika, salam dari Sabang sampai Merauke. Berbeda-beda tetap satu tujuan, salam Pancasila NKRI harga mati. Mohon di subscribe ya sedulur semuanya. Nasab sudah selesai. Kalau Mbak Alwi bukan cucu Nabi Muhammad SAW? Dari dalil ilmu nasab mustahil. Dari dalil ilmu filolog manuskrip mustahil. Dari dalil ilmu rijalul hadis mustahil. Dari dalil ilmu sejarah mustahil. Dari dalil DNA jangankan cucu Nabi Muhammad SAW, orang Arab saja bukan. 100% nasab Mbak Alwi sudah selesai. Bukan cucu Nabi Muhammad SAW, tapi cucu Nabi Muhammad palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raden Rasid. Seperti itu singkatnya nama saya. Saya selaku pribadi trah sampean dalem ingkang sinuhun Kangjeng Sri Sultan Hamengkubuwono II berusaha memberikan sebuah statement terkait dengan polemik nasab Kanjeng Raden Tumenggung Semodiningrat. Harapannya statement saya ini bisa segera mengakhiri polemik yang berkepanjangan terkait Kanjeng Raden Tumenggung Semodiningrat dalam hal urusan nasabnya beliau. Jadi sebaiknya seperti ini saja. Kita tahu bahwa ada harapan dari teman-teman di Pekalongan agar kami yang ada di Yogyakarta ini bertabayun ke Pekalongan. Tetapi beberapa saudara-saudara kami dari Yogyakarta itu punya pendapat bahwa karena kami sebagai pemegang syarat kekancingan darah dalam dan pihak yang memang berdomisili di Jogja dalam artian sebagai punjer utama wewengkon Mataram dan wewengkon Yogyakarta, maka seharusnya pihak Pekalonganlah yang bertabayun ke sini ke Yogyakarta. Tapi di sisi lain pihak Pekalongan mungkin menganggap karena terkait dengan ketokohan beliau yang di Pekalongan, terkait dengan beliau yang di Pekalongan dianggap sebagai sesepuh, maka kamilah yang harus mengalah tabayun ke Pekalongan. Itu hemat saya pribadi tidak akan selesai-selesai. Maka kita kembalikan saja ke titik awal mula diangkatnya kembali permasalahan nasab KRT Semodiningrat ini, yaitu adanya tulisan ilmiah atau tulisan akademik dari Mas Ustadz Yasir Arafat MAG, seorang peneliti dan dosen UI Sunan Kalijaga yang menggugat keabsahan Kanjeng Raden Tumenggung Semodiningrat dengan disertai sumber-sumber pustaka yang berasal dari serat dan babat yang merupakan pakem Mataraman atau berasal dari pakem Yogyakarta Hadiningrat. Maka sebaiknya pihak Pekalongan memberikan tulisan ilmiah berupa tanggapan ataupun sanggahan atas tulisan Ustadz Yasir Arafat tersebut. Dengan demikian, maka diskusi ilmiah dapat berjalan.
Karena awal mulanya adalah berupa tulisan ilmiah, maka siogianya dibalas pula dengan tulisan ilmiah. Bukan tulisan ilmiah yang dibalas dengan tabayun personal. Karena masyarakat umum, terlebih lagi masyarakat akademis juga berhak untuk mengetahui atas diskusi nasab KRT Sumodiningrat ini secara terbuka dan bisa disimak oleh masyarakat luas, terlebih lagi masyarakat akademis. Sebagai contoh yang baik adalah bagaimana tulisan Yai Haji Imaduddin Usman yang menggugat keabsahan nasab Ba'alawi juga dibalas dengan tulisan-tulisan ilmiah serupa oleh teman-teman dari pihak Ba'alawi dan pihak-pihak yang pro Ba'alawi. Harapannya hal seperti itu juga berlaku pula terkait dengan nasab KRT Sumodiningrat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma berpikir, ini NU apa politik ya? Kayak gitu. Kok ada kiai pecat memecat? Di mana rasa etika moral yang ditanamkan oleh muassis NU? Itu aja yang ada pertanyaan kami di situ. Kalau memang ini adalah sebagai akhlak seorang kiai, pastinya kalau umpama ada kesalahan, kekeliruan akan dipanggil musyawarah, karena ini bukan politik. Kalau politik nyaris dengan kepentingan, tapi ini berkhidmat di NU. Tidak ada apa-apanya kalau bukan karena ingin keberkahan di NU, ingin menjadi santrinya Syekhona Khalil, ingin jadi santrinya Ki Hasyim Asy'ari, ingin jadi santrinya para muassis dari NU. Termasuk kami, saya ingin jadi santrinya beliau, jadi santrinya Kiai As'ad Samsul Arifin. Ini yang menjadi lekat. Kok bisa Kiai tidak ada musyawarah? Apa dengan jalan pecat memecat akan membawa dampak generasi penerus kita seperti apa nantinya? Itu ketika Gus Dur tidak sama dengan almarhum Kiai As'ad, beliau sendirian yang mufarokoh. Beliau tidak pernah yang namanya apalagi tetap takdim, bahkan keluarga besar Sukoharjo disuruh tetap hormat. Cuma dalam mufarokoh beliau tidak mengikuti Gus Dur. Berikut ini adalah 7 agenda licik klan Ba'alawi Yaman yang telah terbaca dengan jelas. Pertama, Ba'alawi yang sengaja didatangkan kaum penjajah Belanda itu telah dikondisikan untuk mengaku-ngaku sebagai juriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Ubaidillah atau Abdullah bin Said Ahmad bin Isa. Terbukti tidak terkonfirmasi keberadaannya. Kedua, Wali Songo yang penyebar Islam di Indonesia diam-diam diba'alawikan terlebih dahulu dengan mengubah manuskrip-manuskripnya. Ketiga, di fase ini mulai dilakukan framing dengan berbagai cara agar supaya orang Indonesia percaya bahwa Wali Songo itu memang termasuk ke dalam klan Ba'alawi. Salah satu caranya adalah dengan mengaitkan nasab Wali Songo melalui tokoh Abdul Malik Ajmat Khon hingga bersambung kepada Ubaidillah. Setelah diteliti, ternyata nama Abdul Malik Ajmat Khon yang konon berada di India ini adalah fiktif alias hoax, sama seperti Ubaidillah. Maka tokoh ini juga tak pernah ada alias fiktif semata. Keempat, sesungguhnya agenda licik yang ketika itu sudah mencapai tingkat keberhasilan yang hampir sempurna. Mayoritas orang Islam Indonesia percaya bahwa Wali Songo itu sama dengan klannya para habaib, yakni Ba'alawi, meski mereka tidak disebut sebagai Habib, sebab memang gelar Habib itu muncul di belakang hari. Pada fase keempat ini, Ba'alawi menyebarkan propaganda bahwa mereka, kaum Ba'alawi, adalah yang mengislamkan Indonesia. Maka janganlah heran bila terdengar doktrin seperti ini. Kalau kakek kami tidak ke Nusantara, niscaya kamu masih menyembah pohon.
kakek dimaksud tentu saja dihubungkan juga dengan Wali Songo yang sudah mereka nisbahkan ke dalam klan Ba'alawi Yaman. Kelima, apabila 4 poin strategi licik itu sudah berhasil, selanjutnya adalah tinggal upaya menggencarkan framing bahwa yang mengislamkan Nusantara itu adalah Ba'alawi yang juga juriatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada fase ini, mereka menunjukkan 2 keunggulan isu sekaligus. Di satu sisi mengaku sebagai cucu Nabi, yang kedua telah berjasa mengislamkan Nusantara. Maka oleh karena itu, mereka selalu gembar-gembor sebagai pihak yang paling berjasa di Nusantara dalam kaitan dengan islamisasi daripada suku atau kelompok manapun. Klaim inilah yang kemudian melahirkan doktrin kami Ba'alawi adalah majikan kamu. Keenam, supaya kemuliaan sebagai juriah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa dimonopoli hanya oleh kaum Ba'alawi, tidak untuk juriah lainnya, terutama juriah Wali Songo, maka keluarlah doktrin Wali Songo memang Ba'alawi dan tentu juriat Nabi, namun terputus keturunannya karena hanya diturunkan oleh anak perempuan saja, dan itu tidak sah. Klan Ba'alawi secara rasis melarang para syarifah atau keturunan wanitanya untuk menikah dengan golongan di luar mereka, sementara kaum prianya dengan seenaknya menikahi wanita-wanita bangsa pribumi manapun. Ketujuh, ini adalah puncak strategi licik mereka. Bila poin ke-6 berhasil, maka mereka bisa mengklaim bahwa yang menyebarkan Islam di Nusantara itu Ba'alawi dan Wali Songo. Namun turunan Wali Songo sudah tidak ada, dan kamilah terah Ba'alawi yang ada di Indonesia. Maka kami adalah yang paling berjasa di Indonesia. Oleh karena itu, kamu pribumi harus tunduk dan patuh kepada kami. Kalau tidak, kamu bisa menyakiti Rasulullah dan tidak akan mendapat syafaat darinya. Di puncak kelicikannya ini, akhirnya keluarlah doktrin dari mulut busuk mereka yang mengatakan bahwa seorang Habib yang bodoh lebih mulia dari 70 orang kiai yang alim. Kalau sudah sampai pada taraf ini, maka disadari atau tidak, kita harus yakin sepenuhnya bahwa secara praktis Indonesia telah dikuasai oleh klan Ba'alawi Yaman, baik secara sosial dan keagamaan, ekonomi maupun politik. Ketujuh upaya atau strategi licik Ba'alawinisasi itu nyaris saja berhasil. Sekarang Nusron ini satu-satunya tokoh NU yang paling aktif di habaib-habaib. Ya toh? Wong Pak Prabowo saja ragu pada habaib. Nusron itu habaib. Sekarang Nusron ini satu-satunya tokoh NU yang paling aktif di habaib-habaib. Ya toh? Wong Pak Prabowo saja ragu pada habaib. Nusron itu habaib. Sekarang Nusron ini satu-satunya tokoh NU yang paling aktif di habaib-habaib. Ya toh? Wong Pak Prabowo saja ragu pada habaib. Nusron itu habaib. Itu luar biasa. Satu-satunya Nusron. Terus kiai-kiai itu sudah nggak begitu banyak dalil. Nusron dalil terus sekarang. Bersama kesepuhan kita, Mbah Yai, Mbah Mufid, Mbah Bendung juga tuh.
kita ke Bareskrim untuk kembali melengkapi apa yang diperlukan dan dilengkapi untuk kelanjutan kasus yang sedang kita tuntut. Semoga semuanya lancar. Mohon doa restu dari semua. Salam satu komando. Bagus. Ini di mana, Mbah? Bagus ayo. Ini sekarang di mana? Di Mabes. Mabes Polri, Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Pusat. Mau apa, Mbah? Mau apa? Mau laporkan Siapa? Rizik Syihab. Wah. Harus penjarakan. Kalau nggak penjara, perang. Semangat, semangat. PWI Laskar Sabida harus semangat. Untuk NKRI harga mati. Pancasila Jaya. Nusantara milik kita. Penjarakan Rizik Syihab. Penjarakan Rizik Syihab. Siap. Siap. Semangat, Bunda. Tuan Yahudi Rizik Syihab tidak penjara, saya lanjutkan dorongan saya. Kepruk. Oknum Tuan Yahudi Rizik Syihab itu paling berbahaya. Kepruk ada. Wah, saya lanjutkan kalau tidak masuk penjara. Negara dipertaruhkan. Masyarakat biar tahu kemampuan Rizik Syihab ini. Negara Kepruk. Dos. Saya memborong yang menjadi juri wasit. Saya segel dengan oknum Tuan Yahudi Rizik Syihab. Wajingan pada hari ini kita bersama-sama akan melanjutkan pemeriksaan dan yang akan diperiksa saksi terkait laporan dengan MNS. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan semuanya lancar. Amin. Segera diproses oleh Majelis Hakim. dalam rangka kelengkapan keterangan saksi melengkapi apa-apa yang diperlukan oleh pihak penyidik. Kami yakin dari penyidik akan cepat menindak segera keberlanjutan kasus HRS. Mohon doa dari seluruh Indonesia, PBI Laskar Sabida, dan segera ini ditindaklanjuti. Kami yakin Mabes Polri akan presisi dan tetap semangat. Baru selesai kita menjalani pemeriksaan dan melengkapi dari saksi ekses bersama dua Mbah Yai Puan PWI LS kita, yang belakang Mbah Yai Mufid. Alhamdulillah kita saat ini sudah selesai melaksanakan atau melengkapi kelengkapan yang akan diperlukan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan segera merilis apa yang kita tuntutkan. Dan kepada seluruh pengurus dan anggota PWI Laskar Sabida dimanapun berada, tetap waspada dan jaga kondisivitas. Kita menjalankan koridor-koridor hukum, jaga kondisivitas lingkungan, tapi tetap waspada dan tetap waspada. Belakangnya apa, Pak? Waspada dan tetap waspada, tapi siap bergerak. Siap bergerak. Siap segala. Siap segala. Siap segalanya. Pak Yai Mufid. Oh. Ya. Baru selesai dan kelelahan beliau sudah menjalani pemeriksaan. Kita tunggu hasil realisasinya. Insya Allah akan rilis dalam waktu dekat. Statement Mbak, siap? Waspada, tetap bergerak. Bergerak. Gerak. Gerak tetap jalannya. Satu komando. Gus Abbas. Gus Abbas. Terima.
walaupun sedikit ngeyel. Langsung ke Mabes Polri. Dari rumah memborong apa kata Dik sampai saya sampai makanya untuk Rawang jangan memalukan seperti kemarin. Mosok kepluk-kepluk pun mawon sak dunga-dungane ditokno. Lu dungane wali pun napa donga in ahadun aroda PBILS fardun bintikas. Di ngamini donga kula niku sampeyan pun ngedruke sikil pun mandi nggih. Amin. Berikut ini adalah 7 agenda licik klan Ba'alawi Yaman yang telah terbaca dengan jelas. Pertama, Ba'alawi yang sengaja didatangkan kaum penjajah Belanda itu telah dikondisikan untuk mengaku-ngaku sebagai juriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Ubaidillah atau Abdullah bin Said Ahmad bin Isa. Terbukti tidak terkonfirmasi keberadaannya. Kedua, Wali Songo yang penyebar Islam di Indonesia diam-diam diba'alawikan terlebih dahulu dengan mengubah manuskrip-manuskripnya. Ketiga, di fase ini mulai dilakukan framing dengan berbagai cara agar supaya orang Indonesia percaya bahwa Wali Songo itu memang termasuk ke dalam klan Ba'alawi. Salah satu caranya adalah dengan mengaitkan nasab Wali Songo melalui tokoh Abdul Malik Ajmat Khon hingga bersambung kepada Ubaidillah. Setelah diteliti, ternyata nama Abdul Malik Ajmat Khon yang konon berada di India ini adalah fiktif alias hoax, sama seperti Ubaidillah. Maka tokoh ini juga tak pernah ada alias fiktif semata. Keempat, sesungguhnya agenda licik yang ketika itu sudah mencapai tingkat keberhasilan yang hampir sempurna. Mayoritas orang Islam Indonesia percaya bahwa Wali Songo itu sama dengan klannya para habaib, yakni Ba'alawi, meski mereka tidak disebut sebagai Habib, sebab memang gelar Habib itu muncul di belakang hari. Pada fase keempat ini, Ba'alawi menyebarkan propaganda bahwa mereka, kaum Ba'alawi, adalah yang mengislamkan Indonesia. Maka janganlah heran bila terdengar doktrin seperti ini. Kalau kakek kami tidak ke Nusantara, niscaya kamu masih menyembah pohon. Kakek dimaksud tentu saja dihubungkan juga dengan Wali Songo yang sudah mereka nisbahkan ke dalam klan Ba'alawi Yaman. Kelima, apabila 4 poin strategi licik itu sudah berhasil, selanjutnya adalah tinggal upaya menggencarkan framing bahwa yang mengislamkan Nusantara itu adalah Ba'alawi yang juga juriatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada fase ini, mereka menunjukkan 2 keunggulan isu sekaligus. Di satu sisi mengaku sebagai cucu Nabi, yang kedua telah berjasa mengislamkan Nusantara. Maka oleh karena itu, mereka selalu gembar-gembor sebagai pihak yang paling berjasa di Nusantara dalam kaitan dengan islamisasi daripada suku atau kelompok manapun. Klaim inilah yang kemudian melahirkan doktrin kami Ba'alawi adalah majikan kamu. Keenam, supaya kemuliaan sebagai juriah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa dimonopoli hanya oleh kaum Ba'alawi, tidak untuk juriah lainnya, terutama juriah Wali Songo, maka keluarlah doktrin Wali Songo memang Ba'alawi dan tentu juriat Nabi, namun terputus keturunannya karena hanya diturunkan oleh anak perempuan saja, dan itu tidak sah. Klan Ba'alawi secara rasis melarang para syarifah atau keturunan wanitanya untuk menikah dengan golongan di luar mereka, sementara kaum prianya dengan seenaknya menikahi wanita-wanita bangsa pribumi manapun. Ketujuh, ini adalah puncak strategi licik mereka. Bila poin ke-6 berhasil, maka mereka bisa mengklaim bahwa yang menyebarkan Islam di Nusantara itu Ba'alawi dan Wali Songo. Namun turunan Wali Songo sudah tidak ada, dan kamilah terah Ba'alawi yang ada di Indonesia. Maka kami adalah yang paling berjasa di Indonesia. Oleh karena itu, kamu pribumi harus tunduk dan patuh kepada kami. Kalau tidak, kamu bisa menyakiti Rasulullah dan tidak akan mendapat syafaat darinya.
Di puncak kelicikannya ini, akhirnya keluarlah doktrin dari mulut busuk mereka yang mengatakan bahwa seorang Habib yang bodoh lebih mulia dari 70 orang kiai yang alim. Kalau sudah sampai pada taraf ini, maka disadari atau tidak, kita harus yakin sepenuhnya bahwa secara praktis Indonesia telah dikuasai oleh klan Ba'alawi Yaman, baik secara sosial dan keagamaan, ekonomi maupun politik. Ketujuh upaya atau strategi licik Ba'alawinisasi itu nyaris saja berhasil. Dengan oknum habaib, ya sebut nama, perilakunya yang kita tentang. Paham ya? Jadi buat Anda Maulana, Anda sama pekoknya dengan Kiai Imaduddin dalam satu masalah, sama-sama berdasarkan kebencian. Ya mohon maaf, udah dibilang saya bukan pembela habaib, saya pembela nasab Imam Ubaidillah. Ya, tunjukkan pembela Imam Ubaidillah lebih waras dari pembela Kiai Imaduddin. Dengan oknum habaib, ya sebut nama, perilakunya yang kita tentang. Paham ya? Jadi buat Anda Maulana, Anda sama pekoknya dengan Kiai Imaduddin dalam satu masalah, sama-sama berdasarkan kebencian. Ya mohon maaf, udah dibilang saya bukan pembela habaib, saya pembela nasab Imam Ubaidillah. Ya, tunjukkan pembela Imam Ubaidillah lebih waras dari pembela Kiai Imaduddin. Dengan oknum habaib, ya sebut nama, perilakunya yang kita tentang. Paham ya? Jadi buat Anda Maulana, Anda sama pekoknya dengan Kiai Imaduddin dalam satu masalah, sama-sama berdasarkan kebencian. Ya mohon maaf, udah dibilang saya bukan pembela habaib, saya pembela nasab Imam Ubaidillah. Ya, tunjukkan pembela Imam Ubaidillah lebih waras dari pembela Kiai Imaduddin. Dengan oknum habaib, ya sebut nama, perilakunya yang kita tentang. Paham ya? Jadi buat Anda Maulana, Anda sama pekoknya dengan Kiai Imaduddin dalam satu masalah, sama-sama berdasarkan kebencian. Ya mohon maaf, udah dibilang saya bukan pembela habaib, saya pembela nasab Imam Ubaidillah. Ya, tunjukkan pembela Imam Ubaidillah lebih waras dari pembela Kiai Imaduddin. Nama Ubaidillah jadi bulan-bulanan. Kita tanpa Imam Ubaidillah, tanpa Alawiyah, Bani Alawi, mungkin kita tidak tahu apa-apa. Sumber-sumber keilmuan kita banyak karena jasa-jasa para ulama Alawiyin membukukan, mensyarah, termasuk Syekh Murtadha Az-Zabidi, ya, yang mensyarah kitab Ihya Ulumuddin itu. Beliau bukan sekadar ahli fikih, ahli tarikh, tapi juga muhaddis. Tentu tahu sanad yang munqati', sanad yang muttasil. Bahkan kalau kita buka kitab-kitab tarikh, apakah itu Al-Ghuror, ya, atau Aslul Bahr, kita temukan nama-nama itu. Nah, kalau ada yang ngotot, kira-kira ada apa di belakang ini? Yang berjasa besar mengisi ilmu pengetahuan itu, nih, jangan kaget. Yang pertama kali bikin ilmu nahu grammar, bukan orang Yaman. Benar. Namanya Imam Amr bin Umbur atau Imam Sibaweh, orang Persia, orang Ajam. Yang pertama kali gawe ilmu balaghah, kesusastraan bahasa Arab, ma'ani, bayan, badi, itu supaya bahasa Arabnya bagus seperti Quran. Imam Amr bin Ubaid, bukan orang Yaman. Yang pertama kali gawe ilmu tajwid, idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, madlazim, majaiz, matobi'i. Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224, bukan orang Arab. Yang sing gawe titik, titik siji ngisor, titik dua dhuwur, titik tiga dhuwur, jim titik tengah siji, hak non titik. Namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, bukan orang Arab.
tinggal harokat fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Bukan orang Yaman, namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, orang Farhad. Kalau mana Afghanistan, bukan Yaman. Sing gawe ilmu usulul fiqh, dia caranya memahami Quran hadis. Imam Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Ubaid bin Abdul Aziz bin Abdul Muttalib. Bukan orang Yaman, orang Gaza Palestina. Saya kira lagi digempur nang Israel, Imam Syafi'i. Abu Hanifah mazhab Hanafi, bukan orang Yaman. Ahmad bin Hanbal, bukan orang Yaman. Imam Malik dan seterusnya. Orang Yaman ada orang Yaman sing mensyarahi Ihya Ulumuddin, Ittihad Sadah, itu orang Yaman tuh, orang Yaman. Tapi kebanyakan ulama bukan orang Yaman. Imam Ghazali, ahli fiqh, ahli ilmu kalam, teologi, ahli filsafat, tasawuf, sufi besar, tokoh sufi besar. Al-Ghazali, karangannya Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit, Al-Iqtisad, Lijamul Awam, Al-Arba'in, Al-Mankhul, Al-Qiyas, Al-Mustasfa, Maqasidul Falasifah, Tahafudul Falasifah, Minhajul Abidin, Adabud Dunya Waddin. Puncaknya Ihya Ulumuddin. Bukan orang Yaman, orang kota Kus, provinsi Khurasan. Orang berziarah tinggali untuk kuburannya ke Khurasan, Iran. Masya Allah. Ya, siapa lagi? Masuk aja takon. Jadi rata-rata ulama itu orang ajam. Ya ada yang bukan ajam sedikit, ada. Rata-rata orang ajam. Yang pertama kali gawe ilmu kalam, sifatnya Allah, orang puluh, wajib, semua orang puluh dari ilmu kalam namanya Wasil bin Atha, bukan orang Yaman. Paham? Ya Allah. Oleh karena itu, sekarang tinggal ulama Jawa. Ulama Jawa, orang yang menyatukan dua tarekat, tarekat Abdul Qadir Al-Jailani Qadiriyah disatukan dengan tarekat Ahmad Bahar Naqsyabandiyah, dijadikan satu, dua tarekat jadi namanya siapa? Syekh Ahmad Khotib Sambas, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat orang Sambas, tadi di Mekah, wafat di Mekah. Kitabnya namanya Fathul Arifin. Orang mana itu? Sambas. Orang yang telaten ngajari fikih, Sapinah, Syarah Sulam, Ijan Darori, Nihayatul Zain, Tafsir Munir, Syekh atau Kiai Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, kakeknya Ki Ma'ruf Amin, kakeknya Wapres. Orang mana itu? Ya. Ada Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas Pakistan ke Mekah, pulang ngarang kitab namanya Manhaj Dawin Nazar, ilmu mustalah hadis. Sampai sekarang kitabnya dipakai di Al-Azhar Mesir, menjadi kitab pokok di Al-Azhar Mesir. Bukan orang Yaman. Orang mana? Ada lagi Syekh Abdus Somad Palembang, orang Palembang, juga ulama besar di Mekah ngajar. Syekh Yasin Padang baru wafat tahun 90, karangannya Syarah Abi Dawud 20 jilid, Tahsinul Usul, Riwayatul Usul, Ahkamul Quran 2 jilid, dan banyak sekali karangan sudah juga banyak. Yang besar Syarah Abu Dawud yang paling besar. Orang Padang. Orang mana? Bukan orang. Saya mau tanggung jawab. Singarang ilmu mustalah hadis, metode menseleksi hadis. Ini sahih, ini hasan, ini dhaif. Sahih syaratnya papat, antara guru dan murid ketemu. Gurunya apalan, orang tahu lali. Nomor 3 gurunya kelakuannya lempeng, orang tahu nyolong sendal di masjid. Nomor kawan adil, harus sahih. Kurang 1 hasan, kurang 2 dhaif, maktu, munqati, mursal, mu'allal. Sing pertama kali ngarang metode ngoten niku namine
Syihabuddin Romahurmuzi, bukan orang Romahurmuz yang punya tafsir 32 jilid namanya tafsir Al-Mafatihul Ghaib. Saya baca setiap malam Jumat dan malam Senin di YouTube, ada di YouTube tuh, saya baca itu tafsir paling angel. Namanya Muhammad bin Umar Fakhrul Razi dari kota Roy. Razi itu Roy, kota Roy di Tahran kan, di Tahran, di Iran, bukan orang. Sing pertama kali nggak ada tafsir sempurna, sahabat Ibnu Abbas ndamel tafsir tapi bukan sempurna, hanya 2 jilid. Sing pertama kali ulama ndamel tafsir sempurna 10 jilid, Imam Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, orang Tabaristani, bukan orang. Ini aku cerita itu entah waktunya. Padang rembulane mumpung jembar kalangane yo sura oh sura iya rasa tuwa cipta bisa tadi sarana blanket beda sing ono sastra gendeng karipto sastra gendeng karipto ngamut ditutur luhur lan budaya misuwur pitutur luhur budaya Jawi dadya pangirengira muga dadya pangirengira agama landasane menambah mring pangerane kabeh lampahing umat titis jangkep sinerat titis jangkep sinerat manembah mring pangerane kabeh lampahing umat titis jangkep sinerat. Ler iler tandure wos lumi
kalangane yo sura oh sura iya rasa tuwa cipta bisa dadi sarana blengket beda sing ana sastra gendeng karipta sastra gendeng karipta ngamut pitutur luhur lan budaya misuwur pitutur luhur budaya Jawi dadya pangirengira muga dadya pangirengira agama landasane manambah mring pangerane kabeh lampahing umat titis jangkep sinerat titis jangkep sinerat manembah mring pangerane kabeh lampahing umat titis jangkep sinerat ler iler tandure wis sumiler tak ijo royo-royo tak senggo temanten anyar tak senggo temanten anyar bocah angon penekno blimbing kuwi lunyu penekno kanggo mbaso tata tira kanggo mbaso tata tira kumiter bedaing pinggir tondomono srumatono kanggo sepung mangko sore kanggo sepung mangko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane yo sura oh sura iya rasa tuwa cipta bisa dadi sarana blengket beda sing ana sastra gendeng karipta sastra gendeng karipta
mengenang masa lampau. Kita mengenang masa lampau. Kita dulu macam-macam yang urusan segala macam. Sampai sekarang saya minta Kapolres semuanya tidak boleh turut campur urusan keamanan. Gak perlu diamankan, sudah aman. Ngerti? Gak perlu Kapolres, gak perlu Kapolda, gak perlu Kapolri. Ngerti? Gak butuh apa-apa. Kamu rencana embong sana. Jangan pakai masuk sini. Tak cacur kalau masuk sini. Gak boleh sampai Pak intel-intel keluar dari sini. Kalau tidak saya abrak-abrik. Ngerti? Saya yakin Kali anak-anak Arifana, saya yakin Nah, saya minta dengan hormat, saya minta maaf kepada Habib Rizik. Saya terlalu menggebu-gebu bahasanya menyampaikan, tapi ini demi kepentingan umat Islam sedunia. Mereka ini di dunia ini Indonesia dipermainkan sama orang yang nggak bertanggung jawab, dipermainkan oleh Tionghoa, Cina, anjing. Laknatullah alaihi ajmain. Keluarkan dari negara Indonesia ini anjing-anjing itu, ngerusak negara dan bangsa kita. Kita Indonesia mayoritas umat Islam, betul? Takbir, takbir, takbir. Terima kasih dengan Habib Rizik. Ini suatu kenangan yang sangat luar biasa. Kedatangan beliau ini, saya walaupun gebu-gebu saya minta ridhonya beliau. Modelnya kayak gini, mode biyen aku diajarin Habib Rizik. Cing nak ini anggap mun saya gak apa-apa nih. Ini yang benar. Tidak ada. Yang penting kamu takut sama Allah, cukup. Ini sampaian Habib Rizik bahwa kita tidak usah takut dengan manusia. Manusia tidak ada artinya semuanya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pejabatnya mendapat hidayah dan kemudian semuanya seluruh pejabat negara Indonesia mendapat hidayah, mulai dari presidennya sampai bawahan menjadi hidayah. Saya keberatan kemarin ada salah satu lurah yang mendatangi kita bilang pakai perizinan dan pakai pemberitahuan. Tidak pakai. Ini majelis rutin tiap bulan. Tidak perlu izin, tidak perlu pemberitahuan. Maunya saya enak saya, mau apa? Tak berabrik sama saya. Paham apa enggak? Saya enggak ada yang saya takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini saya muliakan Habib Rizik yang luar biasa. Ini akan kita berikan untuk baca doa dan insya Allah kita yakin berkatnya beliau Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab, doanya kita ini semuanya mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah, dan yang pastinya pasti semua yang hadir dalam ini atau yang mengikuti streaming akan selamat dunia sampai akhirat dan akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Yang susah hidupnya insya Allah dimudahkan rezekinya, amin. Yang dulu repot belajar ilmunya menjadi ulama il-amilin. Ulama jangan jadi ulama isu yang dengan duit, anjing, dengan duit. Ulama itu menyesatkan dulu, nyari duit, kerja untuk berdakwah tapi cari duit, cari amplop, kurang ajar. Hidup mencari untuk amplop, dakwah belajar dari luar negeri, dari Hadramut maupun dari Mekah, dari apa? Jangan untuk cari duit, tapi untuk mencari barakahnya Nabi Muhammad SAW dan berkatnya auliya sholihin. Berjuang untuk Allah, siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Shallu ala Nabi Muhammad. Mohon maaf, kalimat kata-kata saya tetap bising gebu-gebu karena kedatangan beliau ini terlalu lama nggak datang di sini. Jadi saya kelihatan beliau ini kayak kelihatan macan. Jadi ini mutak raya IKP macan, sebagai macan teko yo apa caranya menyambut macan. Ini macan. Asadullah. Macannya Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Habib Rizik dan minta ridhonya dan minta maaf atas tidak bisa menghormati, tidak bisa melayani dengan baik. Hanya sekedar ini tempat yang ini biasanya beliau datang sini ambil berdiri. Tidak tahu tahun sekarang ini berdiri apa duduk terserah beliau. Ini yang untuk suara yang rendah. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama
ulama kami terhina, kami pun tak terima. Siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri. Korbankan darah nyawa leluhur kami, jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Wali Songo adalah zuriat Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah Laskar Sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah. Demi bela agama, juga bela negara, ikhlas jihad dan Syahid bersama ulama. Relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai Wali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu ibadah, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah Laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Wali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima. Siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo